Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Romo selaku dosen pengampu public speaking, serta teman-teman yang sangat banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa di surga, karena atas kasih dan penyelenggaraannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema keindahan matematika dari bilangan hingga trigonometri. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita mulai dari sesuatu yang paling sederhana namun sangat penting dalam dunia matematika, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Mungkin terdengar sepele, tapi coba kita bayangkan kehidupan tanpa konsep bilangan negatif. Bagaimana kita bisa menghitung suhu di bawah 0 derajat? Bagaimana kita bisa memahami kerugian dalam bisnis atau ketinggian di bawah permukaan laut? Bilangan bulat mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini ada dua sisi yang paling melengkapi. Ada positif, ada negatif, ada untung, ada rugi, ada atas, ada bawah. Ketika seolah mengingatkan kita bahwa keseimbangan itu penting, karena tanpa negatif kita tidak akan tahu arti dari positif. Contoh sederhana, ketika suhu turun dari 10 derajat Celcius ke min 2 derajat Celcius, perubahan ini bisa kita pahami berkat konsep bilangan bulat. Atau ketika permainan kita kehilangan 3 poin dari total 10, maka kita tahu skor kita sekarang adalah 7. Itulah bilangan bulat sederhana tapi bermakna. Selanjutnya kita perkenalkan dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan muncul ketika sesuatu dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Misalnya ketika satu kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap potongan adalah 1/4 dari keseluruhan. Pecahan mengajarkan kita tentang keadilan dan pembagian yang seimbang. Ketika kita membagi sesuatu, matematika menuntun kita adil, karena 1/2 bukan 1/3 dan 3/4 lebih besar dari 1/2. Konsep sederhana ini ternyata juga bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari, bahwa dalam berbagi kita harus adil, dalam menghitung kita harus jujur, dan ketika kita memahami pecahan, kita belajar satu hal penting: tidak semua hal harus utuh untuk tetap bernilai. Meski hanya sebagian, sebuah potongan bisa tetap berarti, seperti halnya usaha kecil yang kita lakukan dalam belajar atau membantu orang lain. Setelah kita memahami bilangan bulat dan pecahan di SMP, perjalanan kita berlanjut ke tingkat SMP. Di sini, matematika mulai memperkenalkan konsep yang lebih abstrak, lebih menantang, tapi juga lebih menakjubkan. Salah satunya adalah trigonometri. Trigonometri adalah jembatan antara geometri dan rencana, antara bentuk dan angka. Kata trigono berarti 3 sudut, dan metro berarti mengukur. Artinya, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Teman-teman, mungkin dulu kita bertanya, untuk apa sih belajar sin, cos, dan tan? Tapi ketahukah kalian, tanpa trigonometri, banyak teknologi modern tidak akan ada. Para arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung tinggi bangunan dan kemiringan atap.
pilot dan pelaut menggunakan untuk menentukan arah dan jarak tempuh mereka. Astronom menghitung jarak antara planet dengan rumus trigonometri. Bahkan dalam dunia musik dan teknologi digital, gelombang suara dan sinyal elektronik pun menjadi pola fusi trigonometri. Setelah mengenali fungsi-fungsinya, kita sampai pada bagian yang lebih dalam, yaitu identitas trigonometri. Salah satu yang paling terkenal adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta dengan theta sama dengan 1. Rumus sederhana ini menggambarkan kesempurnaan dan keseimbangan. Sin dan cos adalah dua sisi yang berbeda, tapi jika digabungkan, mereka selalu menghasilkan satu kesatuan yang mengajarkan kita filosofi kehidupan, bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berpisah, melainkan jalan untuk saling melengkapi. Makna belajar matematika. Matematika bukan hanya tentang angka dan rumus, tetapi juga mengandung nilai kehidupan. Dari berbagai konsepnya, kita belajar keseimbangan, keadilan, ketelitian, dan keteraturan. Matematika mengajarkan kita berpikir logis, sabar, teliti, serta tidak takut salah, karena setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar lagi. Bagian kedua, matematika dan kehidupan. Teman-teman yang saya cintai, matematika bukan sekedar belajar bagi kita. Ia adalah bahasa universal yang digunakan dunia untuk berbicara kepada kita. Ia hadir di setiap bentuk kehidupan, dalam bentuk jam, dalam bentuk bangunan, dalam pola bintang di langit. Jadi mulai sekarang, jangan lagi takut pada matematika. Cobalah untuk memahami dengan hati, bukan hanya dengan hati. Karena siapa tahu dari rumus sederhana itu, kita bisa menemukan inspirasi besar untuk masa depan kita. Mari kita cintai matematika, karena dengan matematika kita belajar berpikir jernih, hidup seimbang, dan menghargai keteraturan ciptaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.